Sejak kompor minyak tanah diganti ke gas LPG, penggunanya terus menurun. Kendati demikian, ternyata masih ada orang yang menggantungkan hidup dari berjualan minyak tanah. Salah satunya Engkong Penin asal Jakarta. Meski di usianya yang senja, Engkong Penin tetap berkeliling berdagang minyak tanah demi memenuhi kebutuhan hidup. Berikut Inikah Takdir. Minyak, punya anak bini, anak ada 3, ada 4, ada 5. Dia punya tanggung, nggak bisa ngasih orang tua. Simpul senyum mereka di wajah Engkong Penin pagi ini. Hari ini Engkong bisa kembali berdagang setelah sebelumnya selama 17 hari minyak tanah tidak tersedia di beberapa agen minyak tanah di kawasan Matraman dan Jatinegara, Jakarta Timur. Hari ini Engkong berjualan minyak tanah di permukiman padat penduduk di kawasan Matraman. Langkahnya memang tidak sekuat ketika masih muda. Namun semangatnya masih sama ketika ia pertama kali berjualan 62 tahun yang lalu. Lebih dari 2 pekan tak berjualan, beberapa pelanggannya yang kebanyakan berusia lanjut bergegas membeli dagangannya. Sebab Engkong hanya mendapat sekitar 50 liter minyak tanah atau sekitar setengah dari daya tampung 5 jerigen besar yang ia bawa. Masih perlu karena saya suka nerima pesanan gitu. Terutama pesan yang makan waktu berjam-jam ngerebusnya, seperti pepes ikan mas, ngerebusnya 8 jam. Lagi susah. Ini langganan ibu saya. Kalau saya pakai gas, ibu saya tak berani pakai gas, pakai minyak tanah. Ada yang membeli karena memang tengah membutuhkan minyak tanah, namun ada juga yang membeli karena rasa iba. Lihat bantu sih sebenarnya, bantuin karena kasihan gitu kan. Setiap pagi suka beli, kadang-kadang aku beli sarapan kan kasihan gitu, maksudnya aku beli sarapan juga, bantuin beli sarapan juga gitu. Engkong Penin tahun ini menginjak usia 81 tahun, menghabiskan nyaris seluruh hidupnya sebagai pedagang minyak tanah. Awalnya Engkong berjualan dengan cara dipikul, namun pengalaman pernah terpeleset dan terjatuh membuatnya menggunakan gerobak hingga saat ini. Masa jatuh minyak tumpah, nggak ada ganti. Minyak tumpah, nggak ada ganti. Lagi mikul jatuh, bor kelasar kaki. Ya udah tumpah habis. Saat itu Engkong terpaksa kembali ke agen untuk mengambil lagi minyak sebanyak 20 liter. Hari ini matahari bersinar lebih terik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Engkong terpaksa beberapa kali menepi di tempat teduh untuk sekedar menyeka keringat yang mulai membanjiri tubuhnya. Engkong sadar usianya tidak lagi muda. Bila memaksakan diri bekerja, ia sadar bisa saja pingsan ketika tengah berjualan. 1 liter minyak tanah ia jual dengan harga Rp14.000. Engkong mengambil untung sekitar Rp2.500 setiap liter. Biasanya minyak tanah yang ia bawa baru akan habis 3-4 hari. Praktis keuntungan yang ia dapat sedikit. Ya paling gede 30.000. 30.000 bisa makan. Bisa makan. 30.000. Ya cukup dah. Cukupin. Cukup. Habis seadanya rezeki segitu ya udah. Terima apa adanya. Perjuangannya mendapatkan Rp30.000 untuk keluarga di kampung halaman tidak selalu berjalan mulus. Engkong beberapa kali mengalami insiden ketika tengah berjualan. Salah satunya tertabrak motor beberapa tahun yang lalu, membuat minyak tanah yang ia bawa tumpah ke jalan. Ngambil ke kiri, ngambil ke kanan, ya nabrak. Ada ke kiri ke kanan, cuma jogger. Mentang, polisi datang dari rumah polisi, bayarin minyak bayar. Karena kau minyak nggak polisi bayar.
Bahkan kakek pernah beberapa kali hampir ditipu oleh orang tidak dikenal. Duitnya udah kasih kong karena si uduk. Udah 3 isi 60 ya. Ada minta duit 500 dia bakal bisa. Wah nggak ada. Duit dompet ada nggak ada. Duit nggak ada. Minyak diutang minyak makan diutang nggak ada gitu. Saya nggak ada duit. Nggak ada kok nggak ada. Kabur. Wah ini orang menipu lagi. Setelah 3 jam berkeliling, ia memutuskan sejenak beristirahat di salah satu musola di kawasan Jakarta Timur. Ketika menunggu azan berkumandang, kakek tidak sadar tertidur karena kelelahan. Ya, panas yang begitu menyengat seakan membakar kulit dan membuatnya kepayahan. Tidak lama, azan berkumandang. Engkong dan sejumlah warga bergegas melaksanakan sholat zuhur berjemaah. Engkong berdoa agar hari ini dagangannya laris terjual supaya bisa mendapatkan lebih banyak uang untuk diberikan kepada keluarganya. Ya, walaupun telah dikaruniai 10 orang anak, ia tidak pernah meminta bantuan anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan istri. Dia punya tanggung nggak bisa ngasih orang tua. Anak pada susah. Padang anak ini kayak pas-pasan. Keluarga Engkong berada di Kampung Gabus, Desa Srijaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Kakek memilih berjualan cukup jauh dari sana kerabat lantaran sepinya pembeli minyak tanah di tempat tinggal keluarganya. Banyak pakai gas. Nggak laku, nggak pakai gas. Nggak laku. Sini malah laku, sana enggak. Hari beranjak sore. Engkong Penin memutuskan untuk mengakhiri hari lebih cepat. Tubuhnya terasa begitu lelah hari ini. Selama puluhan tahun berjualan di Jakarta, kakek selalu tinggal menumpang kepada pemilik agen tempatnya bekerja. Kata nyaman rasanya jauh dari tempat kakek bernaung setiap harinya. Namun ini adalah pilihan terbaik untuk Engkong Penin lantaran ia tidak mengeluarkan biaya sewa sepeser pun. Ketika naik ke kaki nggak gigit nggak kaget lah dia ikut sini kaget. Sembari memijat kaki dan merebahkan tubuh tuanya yang lelah, kakek Penin berharap agar esok kondisinya kembali prima. Ia ingin kembali berkeliling menjajakan minyak tanah demi mendapatkan sedikit uang untuk dirinya dan keluarga tercinta yang menanti di rumah. Minyak. Rejan Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.